Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hatur sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya bernama Mutia Khairani Hasibuan, selaku mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara kelas 3A, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, yang akan pada kesempatan kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah yang bertema Al-Ijarah, yang diampu oleh Bapak Rahmat Hidayat LCMA. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai al-ijarah itu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantunya untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk memenuhinya. Itulah yang disyariatkan oleh Islam, termasuk salah satu contoh ijarah. Ijarah memiliki arti sewa atau menyewakan. Ijarah itu sendiri merupakan bahasa Arab yang memiliki arti menyewakan atau upah. Menurut istilah, ijarah itu ialah aqdu ala manfaatin bi'awadin, yang berarti juga akad atau manfaat dengan pengganti. Adapun hukum ijarah ialah mubah atau boleh dengan berdalil Al-Quran, Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32 dan Quran Surah At-Talaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna, yang berarti kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Ijarah juga memiliki macam-macamnya. Berdasarkan jenis manfaatnya itu ada dua macam. Yang pertama, ijarah untuk manfaat benda atau barang. Contohnya seperti kita menyewakan rental mobil atau penyewaan rental mobil. Dan adapun manfaat untuk jasa, untuk perbuatan, semisalnya kita memberikan jasa dokter, jasa arsitek, jasa bimbingan belajar dan lain-lain. Itulah termasuk ijarah yang berupa manfaat, sehingga kita dapat merasakan manfaatnya. Dalam ijarah juga ada rukun-rukunnya. Bukan asal kita sewa menyewa atau apa itu, bukan. Dalam ijarah itu ada beberapa rukun-rukunnya. Yang pertama ialah sighot. Sighot itu berupa perkataan atau perbuatan yang menunjukkan keijab kabul. Semisal contohnya, saya menyewakan mobil ini padamu selama 1 minggu dengan biaya atau upah 1 juta rupiah. Dan pihak penyewa juga menjawab, saya terima. Dan itulah termasuk ijab kabul dari ijarah sendiri yang merupakan sighot untuk rukun ijarah. Yang kedua ialah upah, ongkos atau biaya. Upah di dalam akad ijarah ini harus diketahui baik secara langsung dilihat ataupun disebutkan, dan kriterianya ini harus jelas. Semisal nominal tadi, seperti tadi yang penyewaan mobil 1 juta rupiah, harus jelas nominalnya, harus jelas berapa yang dikatakannya. Itulah fungsi dari upah itu sendiri dan juga akad tadi. Yang ketiga ialah manfaat. Manfaat di dalam ijarah ini sendiri harus bersifat mutakawwamah, bernilai secara syariat Islam. Seperti kita harus benar-benar merasakannya dan menikmatinya, menikmati barang atau jasa tersebut yang telah kita sewa atau kita menyewakan. Itulah fungsi dari ijarah. Lalu rukun yang keempat dari ijarah ini ialah
penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan dan pihak yang penyewa juga harus berakal. Mereka harus berakal agar terjadinya ijarah yang benar-benar tidak ada yang dirugikan. Mereka juga harus baligh, karena mereka bukan sembarang orang yang bisa saling menyewakan, itu tidak. Jadi mereka harus baligh dan tidak ada keterpaksaan di dalam akad maupun apa yang telah mereka lakukan di ijarah ini tersendiri. Jadi rukunnya itu ada 4. Yang pertama sighah, upah, lalu manfaat, serta adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ijarah. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.